informasi diawali, kalau terbuka diawali dengan mediasi. Kalau mediasi gagal baru dilanjutkan dengan adjudikasi non litigasi. Oleh karena itu saat ini saya sebagai mediator Pak Medi Mamangkei Misalnya Komisi Informasi Provinsi Utara yang saat ini bertindak sebagai mediator dalam sengketa informasi dengan nomor register sengketa 050/5/KIP/PSI 2026 antara pemohon yaitu pemohon adalah Pilih Isilia Kontoroli dan termohon adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Minahasa dan Camat Pinileng serta Hukum Tua Desa Seak Kecamatan Pinileng Kabupaten Minahasa. Ini yang bersengketa antara pemohon dan termohon ya. Dan kronologis permohonan tadi mungkin sudah tidak kami sampaikan lagi karena sudah dibacakan dalam sidang tadi ya. Dan para pihak sudah mendengar kronologis yang dibacakan, sehingga dari kronologis yang dibacakan ditanyakan beberapa pihak terus sudah termohon apakah informasi yang terbuka dan dikabulkan. Tapi menurut saudara termohon bahwa itu informasi yang terbuka. Yang dikecualikan poin 2 ya. Poin 2 yaitu data salinan dokumen data pendukung 10% dari 5 bakal calon hukum tua di Desa Seak Kabupaten Minahasa. Jadi dokumen 10% pendukung ini dari 5 pasang ya. 5 pasang bukan dari pemohon, bukan. Itu termasuk pemohon. Ya, maksudnya yang dimintakan ini adalah 5 bukan cuma dari pemohon ya. Jadi itu yang dikecualikan ya. Dikecualikan adalah untuk 5. Oke. Soal berikut yang lainnya di mana? Yang terbuka tadi yang mana? Supaya kita akan fokus saja di mana yang terbuka. Yang A ini misal poin. Ya, poin 1 ya AB. Ya, jadi poin yang pertama dokumen DPS Utara Desa Seak itu data pemilih yang sudah meninggal dan jumlah ya itu. Betul. Berikut data pemilih yang sudah Pak. Makanya saya sampaikan dulu. Berikut adalah data pemilih yang sudah tidak berdomisili serta nama-nama dan jumlah ya. Itu poin itu loh. Jadi poin 1 kan itu. Jadi poin 1. Jadi apa poin? Ya, Ada poin jadi poin 2. Jadi poin 2 maksudnya. Jadi 1 ya. Jadi itu pertama tadi dokumen DPS ya. DPS sendiri berikut yang ABJ 1 yaitu data pemilih yang sudah meninggal dan data pemilih yang sudah tidak berdomisili masing-masing dengan nama dan jumlahnya. Ya, seperti itu ya. Berikut yang poin 3 itu salinan dokumen itu yang dikecualikan. Ya, berikut salinan dokumen lengkap portofolio 5 calon terbuka. Selanjutnya salinan dokumen data pendukung 10% KTP terbuka. KTP ganda, maksudnya KTP ganda. Nah, KTP ganda itu terbuka. Berarti yang akan nanti diidentifikasi berarti tinggal pada poin yang ke-3. Ya, data pendukung 10%. Ya, baik. Selain itu kita akan fokus tadi mediasi ya. Jadi mediasi oleh karena ini sudah disampaikan bahwa ini adalah informasi yang terbuka ya untuk beberapa poin ini. Hanya 1 poin saja yang dianggap bahwa itu dokumen yang dikecualikan. Oleh karena itu dalam mediasi ini tentu kita akan mencari solusi ya masing-masing, bukan kepentingan kita sebagai media, tapi kepentingan dari masing-masing ya, supaya betul-betul kami sebagai mediator bertindak adil untuk hal ini. Nah, itu mungkin karena yang disampaikan juga terbuka, maka perlu kami mendapat penjelasan tentunya dari saudara termohon ketika ini dikatakan terbuka, dia akan diserahkan kapan. Tapi sebelum itu saya sampaikan bahwa sidang kita ini kita akan percepat sidang. Karena sidang ini tahapan kan ini tahapan. Ini sudah masuk dalam tahapan saat ini.
8 apa? Tanggal 8. Pemilihan tanggal berapa? 17 Juni. 17 Juni. Nah, berarti kita kan tinggal berapa waktu lagi ya? Makanya kita akan maju, sebelum mungkin pemilihan, maka putusannya sudah ada. Nah, ini kan kita menurut sistem persidangan kita sengketa itu mempunyai asas cepat dan beringat. Ini disepakati oleh para pihak ya untuk menanggapi. Oleh karena itu, ketika poin-poin sudah disepakati ada dokumen terbuka. Nah, saya sebagai mediator bertindak memediasi ini. Nah, kapan untuk diserahkan dokumen itu? Jadi pertama untuk salinan DPD sebenarnya sulitnya kita heran juga kenapa mohon meminta bisa tinggal fokus kalau daftar Sebentar, kita akan langsung selesai. Sekarang dokumen itu sudah ditempel dan tidak difotokopi. Yang berhak fotokopi siapa? Ya, dimintakan dari dia. Iya, cepat begini kan? Seperti Pak ini. Cepat. Oke, itu berarti yang fotokopi nanti dari pemohon. Dimintakan kepada panitia. Panitia ada nggak? Ada. Nah, oke, dalam wewenang tanggung jawab hukum tua, toh? Hukum tua, panitia itu di bawah tanggung jawab kepada siapa? Hukum tua atau kepada siapa? Oke, berarti bisa hukum tua menyampaikan kepada panitia untuk memberikan dokumen itu difotokopi oleh pemohon. Ya, DPS dan daftar tambahan. Ya, kapan bisa? Supaya kita ini jelas lah untuk itu. Mohon maaf begini, karena yang termohon di sini bukan panitia. Ya, adalah kepala desa. Ya betul, makanya kan mereka bertanggung jawab kepada hukum tua. Seperti itu strukturnya. Nah, oleh karena itu tentu hukum tua mempunyai wewenang dan tanggung jawab bagaimana untuk menginformasi menyampaikan kepada panitia. Bisa hukum tua. Kita cepat mengontrol ya. DPS dan DP tambahan. Ya, DPS dan daftar tambahan. Jadi Sebelumnya jumlah DPS yang daftar tambahan, jadi kita pilih jadi 2 DPS daftar pemilih sementara, kemudian daftar pemilih tambahan. ya, biasanya kan seperti itu. Ada format tersendiri kan ya. DPS dan DPT ini kan daftar tersendiri. Iya, oleh karena itu disampaikan. Maksudnya nanti kan dimintakan oleh pemohon. Nah nanti hukum tua sampaikan kepada pihak panitia, siapkan data itu untuk nanti dikopi oleh pemohon. Ya, begitu. Jadi begitu. Ya. Kenapa ini sampai bawah? Karena orang seminta. Ini sudah tahu panitia. Ya sudah coba. Jadi sudah kita kan masuk dalam mediasi ini. Kita tinggal mencari jalan keluar itu dokumen terbuka. Jadi kita tidak lagi melihat ke belakang bahwa pasti dokumen ini sudah dimohonkan oleh saudara pemohon kepada termohon, kan itu. Sehingga karena tidak terpenuhi maka dibawa ke sini untuk jadikan sidang sengketa informasi. Oke Pak ya? Ya itu tinggal seperti itu. Nah, yang diinginkan oleh saudara pemohon adalah itu kan memintakan data ini. Oke, sekarang kami tanyakan kepada pihak hukum tua, dalam ini panitia, kalau yang pertama kepada hukum tua, bisa diserahkan? Ya, diserahkan. Nah, tapi nanti yang mengkopi siapa? Pemohon. Ya, pemohon yang mengkopi. Ya. Karena memang ini aturan kita pada suatu dokumen yang dimintakan ini peraturan Komisi Informasi dalam rangka sebagai informasi. Dokumen yang dimintakan itu digandakan oleh pemohon. Itu aturan kita. Tetapi termohon wajib menyediakan itu dan untuk digandakan oleh pemohon. Ya, oke, sepakat Bu? Oke, kapan Mbak? Ya, paling lambat oke, sepakat. Paling lambat besok hari Sabtu Jumat. Kita akan minta acara Jumat tanggal 5. Oke ya, untuk poin 1. Selanjutnya poin 2 yang AB tadi di poin 1 ya, di poin 2 ya. Yang AB, data pemilih yang sudah meninggal
serta nama-nama dan jumlah, dan data pemilih yang sudah tidak berdomisili serta nama-nama dan jumlah. Ya, poin 2 gimana? Data pemilih yang sudah meninggal serta nama-nama dan jumlah. Ini kan sudah ada pemutahiran data pasti, toh? Betul. Toh PMD dan Pak dan Camat biasa sudah itu. Sudah pemutahiran data kan itu. Ya, belum ada sementara garis. Kita belum sementara garis kan. Oke, kalau berdua itu paling lambat kan? Ini biasa kan sudah kan, ini kan sudah berusia karena kurang 3 beberapa minggu kan pelaksanaan. Pasti data pemilih ini sudah fix, baik data pemilih sementara. Boleh di mana? Ya, oke, silakan saudara. Untuk termohon 3 tadi baru dikatakan tadi baru Teman satu. coret ini Meninggal ya, meninggal dan tidak berdomisili. yang meninggal. Oh, ini sudah ini DPT ini sudah disahkan dan sudah bertanda tangan. Nah sekarang cara gimana ini baru sekarang so DPT main lagi mau dicoba itu lagi kan mesti orang yang bilang ini. Ini berita acara ini disahkan berita acara DPT sudah bahkan peneliti semua. Nah kita nggak mau depan buat itu di sini. Bahwa apabila sudah disahkan dan ditandatangani sudah tidak bisa ditambah dan dikurang. Ini kan. Nah, jadi apa yang boleh tidak mencoret? Jadi begini, kalau mencoret, ini kan kalau yang ini yang Bapak itu data pemilih yang sudah meninggal serta nama-nama. Itu kan berarti yang meninggal dari DPT pemilu terakhir. Ya. Ya toh? Ketika dalam isi DPS, DPS, kalau tidak situ yang sudah meninggal karena habis pemutahiran dia DPS. Iya. Nah sekarang udah DPS dia ke DPT. Nah sekarang orang minta dia pe orang-orang yang meninggal dari DPS ke DPT. Bukan pemutahiran data 2024. Dan ini dia mengacu ke data pemilih 2024. Iya. Nah, pemilih baru dia masuk ke pemutahiran data ke DPS. DPS setelah ada pemutahiran data kan sudah pemilih DPS berapa? Ditambah lagi daftar tambahan karena di acuan ada sekian daftar tambahan. Setelah DPS dan daftar tambahan ditetapkan dari DPT. Nah sekarang itu sudah ditetapkan di DPT dan ditandatangani dan sah. Nah sekarang yang diucap yang sekarang sepanitia sementara coret-coret ini, Maksudnya yang dicoret baru bukan tadi sepanitia sementara. ya sementara DPT. Karena pemahaman kami, teman kami yang dari DPT pemilu terakhir, kok dimutakhirkan ke DPS, ada yang dicoret. Iya. Yang meninggal dan pindah domisili. Iya. Kalau itu yang Bapak itu yang sementara mereka. Ya, Tapi kalau DPS dari DPT. ya itu baru cek. Kalau ini harusnya sudah ada. Ya, begini. Harusnya sudah ada. Begini, Apa begini, Bapak ya. minta? Oke, coba saya coba tanya sebentar Pak ya. Ya. Sekarang dalam teknis penyusunan daftar pemilih ya toh. Kalau pemilih itu namanya DP4 toh. Iya. Ya, DP4 ya. Nah, dari DP4 itu dia masuk ke DPS. DPS. Ya, Dimutahirkan di ya, DPS. dimutahirkan dari DP4 ini dimutahirkan DPS. Ya. Nah, oke, ketika dapat nama dalam DPS ini berarti dia dipersiapkan untuk masuk dalam daftar pemilih sementara kan itu DPS ya. Dari DPS ini dimutakhirkan dia akan menjadi DPT. Ya. Ya. Dari DPS ini dimutakhirkan yaitu melihat mana-mana yang tidak memenuhi syarat lagi. Contoh meninggal, pindah domisili sebelum ke DPT. Ini ke DPS. Nah, berarti ada berita acaranya kan itu. Ada berita acara dari dia kan harus ada berita acara dari DPS ke DPT. Dia kan ada berita acara, ya ada berita acara, ada berita acara, ya
by name by address. Ya. Oke, ketika dimutakhirkan DPS-nya ini untuk jadi DPT berarti ada yang diverifikasi. Ya. Nah, berarti yang diverifikasi ini yang tidak memenuhi syarat itu ada berita acara dia sebelum dia ke DPT. Ditulis nama-namanya. Ya, itu kan bisa ada berita acara seperti itu. Ada. Dia kan ada seperti itu. Sampai ke daftar Ya, oke, seperti itu kan. Ya, apakah itu dokumen itu ada? Harusnya ada panitia. Iya. Ya, apakah ada? Ada lagi dia. Nah, ibu selaku penanggung jawab tentunya kan dalam itu kok. Dalam struktur panitia itu seperti apa? Dalam struktur panitia pemilihan. Yang membentuk panitia BPD. Oh, BPD yang membentuk. Ya, Kedua tugas pemerintahan yang awal. 08. Oh, Saya kalau bertanggung jawab BPD. mereka bertanggung jawab kepada BPD yang membentuk itu. Kalau PRD tugasnya seperti apa? Kalau kan itu. Ya, terkait dengan data ini gimana? Orang itu kan melaporkan gitu kan. Ya, Kami jumlah BPS termasuk ya melaporkan ke BPD ya, BPD. Apakah cuma angka saya atau by name by address ketika ada? Ya, ada daftar. tapi Berarti memang kalau itu bukan dua terus saya minta rekap karena terkait dengan pencegahan seksual. ya, Sementara teknis PDP by name by address sebenarnya konsumsi. ada di panitia desa. Oh, ada di panitia desa ya. Cuma kalau yang memohon minta yang di DPS bisa kan. Cuma kalau memang ada harusnya DPS sudah ada di. Ya, oke. Kalau di DPS Saya sebagai mediator, oke. Saya akan mengizinkan saudara. Saya akan mengizinkan panitia mungkin salah satu panitia ketua atau ketua panitia. Ada. Nah, silakan. Ada. Ketua wakil Lengsek ada. Ketua, oke, silakan. Semua. Silakan. Ketua wakil dan? Ketua dan sekretaris. Oke. Setelah verifikasi dari BPS bahwa benar itu di DPS harus sudah bahkan Anda meninggal masih ada di sini KTP luar masih ada di sini kan seharusnya ada seperti itu karena sudah diverifikasi. Ada di bawah minta panitia. Yang mana? Biasa ada pendaftar yang karena meninggal saya tidak bisa lagi. Ini yang panitia bagikan ke calon-calon. Iya. Tapi Ya, tapi orang yang dapat. Oh, ada. kita cuma bisa sendiri sih. Itu mesti cari. Karena kalau panitia kasih kan buat tanda tangan di kita. Jadi sanksi di pasal mana itu seperti itu. Sebentar ya. Oke. Ya, oke ya. Sebentar itu sebentar. Ya, Ada kewajiban. Ada semua. Di calon lain apa kasih? Oh, sebentar. Oke, panitia ya, ketua panitia mana? Sekretarisnya mana? Baik. Kita lanjut dengan apa yang dimohonkan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Terkait. Ya, oke. Untuk ada yang dimintakan oleh saudara termohon, yaitu data pemilih yang sudah meninggal serta nama-nama dan jumlah, dan data pemilih yang sudah tidak berdomisili serta nama-nama dan jumlahnya. Oke, ya. Sebelum saya lanjut, saya bertanya ke panitia. Salah satu tugas panitia seperti apa? Panitia pemilihan yang membuat, ya. Tugas dari panitia pemilihan Mengatur untuk pelaksanaan sesuatu yang ya, mengatur seperti apa maksudnya? mengatur dari jalannya tahapan Ya, tahapannya seperti apa semua? pertama kan pendaftaran terus kayak gini Apa langsung melompat ke pendaftaran? ada penyampaian Penyampaian seperti ini. disampaikan bahwa di desa saya mulai ada pendaftaran Ya. Apa sampai cuma sampai apa tidak ada misalnya
Pemuntahan data pemilih tugas siapa? Orang ini. Nah, itu yang saya tanya. Oh? Jadi tugas memutahirkan data pemilih tugas siapa? Panitia. Panitia. Ya. Oke. Panitia memutahirkan data dasar dari mana? Data pemilih dasar dari mana? Dari data pemilih pilkada. Ah, ya. Daftar pemilih terakhir ya. Ya. Oke. Setelah menerima daftar itu, apa yang dilakukan oleh panitia? Orang sampaikan. Bukan apa yang dilakukan ketika panitia menerima itu, menerima daftar pemilih ini. Verifikasi. Verifikasi, oke. Untuk dijadikan sebagai apa? Daftar pemilih. Daftar pemilih sementara. Oke. Nah, dalam daftar pemilih sementara ini untuk dijadikan daftar pemilih tetap, apakah langsung dijadikan daftar pemilih tetap? Tidak. Seperti apa? Daftar pemilih sementara, kemudian kasih kembali secara khusus oleh panitia yang terkait melihat informasi bila mana ada masyarakat yang terdaftar yang sudah meninggal, yang sudah pindah domisili. Jadi verifikasi ulang itu tentang Hal itu ya. Untuk ditetapkan daftar pemilih tetap ya. Iya, karena ada tahapan pendaftaran tambahan. Ya, oke. Ya. Nah, dalam verifikasi itu kan tadi panitia sampaikan mau verifikasi nama-nama data ini kan itu. Ada bikin berita acara. untuk verifikasi DPS yang DPS. Ya. Dari DPS ini ya. Daftar pemilih sementara ini untuk ke DPT. Ketika verifikasi ada bikin berita acara. Jadi untuk memverifikasi daftar pemilih sementara, karena orang terus berkoordinasi dengan kabupaten kecamatan. Jadi tidak ada formatur yang dikeluarkan untuk orang berbuat acara. Jadi otomatis harus disesuaikan dengan kecamatan atau kabupaten. Jadi formatnya juga kalaupun ada, pasti. Jadi begini. Ketika verifikasi data dari panitia berarti cuma coret-coret. Oh ini sementara sini. Oh ini semeninggal. Cuma seperti itu. Kenapa? Karena di dalam panitia itu ada kepala jaga dan manajer. Yang juga ada panitia yang tahu persis masyarakat di jalan masing-masing. Iya betul. Saya paham untuk itu. Tapi ketika dalam verifikasi ini kan tugas tanggung jawab panitia. Iya. Toh, ketika verifikasi apakah cuma dia coret-coret langsung? Oh ini sudah di sini Pak coret. Oh ini sudah meninggal coret. Cuma sebatas itu. Jadi verifikasi itu dan Pak oleh kepala jaga manajer. Dona yang bisa keterangan. Yang mana? Kemudian dan bila mana memang kedapatan sudah meninggal, otomatis hapus dikeluarkan dari Cuma dicoret begitu ya. Cuma dicoret begitu. Maksudnya coret begitu dikeluarkan meninggal. begitu. Keterangan meninggal. Iya. Tidak dibuat dalam daftar. Karena mau bikin DPT nanti. Ini maksud begini. Ketika diverifikasi daftar pemilih sementara kan Bu, Iya. ditemui. Oh si Alo ini sudah meninggal. Oh si Neneng ini sudah pindah tempat. Apakah cuma coret begitu? Dan keterangan pindah, meninggal. Apakah dibuat daftar? Ada di kota. Jadi itu buat daftar sesuai dengan alamat dari jaga masing-masing. Iya, maksudnya ini yang saya tanyakan. Apakah itu dibuat daftar? Ada. Dibuat daftar. Iya, dibuat daftar. Oh, dibuat daftar. Jadi nama-nama yang tidak memenuhi syarat lagi ini dibuatkan daftar, no? Dibuat daftar berdasarkan jaga atau lingkungan yang ada ya. Iya, seperti itu. Ada, daftarnya ada. 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 Oh, ya. Oke. Silakan. Tapi waktu di saat rapat pleno penetapan DPS ke DPT, saya menanyakan list atau daftar nama-nama yang sudah meninggal dan sudah tidak berdomisili, apakah bisa saya tahu atau saya lihat? Seperti Bapak Manajer bilang itu kan harusnya ada berita acara toh, tidak diberi. Oke, sebentar ya. Oke, tadi fakta dalam mediasi bahwa panitia mereka ada daftar ya. By name toh, by address maksudnya dia di Jakarta berapa? Iya toh, ada ya. Ada daftar. Oke. Selanjutnya begitu juga ya, meninggal maupun yang pindah. Domisili. Yang sudah domisili. Ya,
Oke, berarti daftarnya itu ada. Ada. Ya. Dari Pemda dan Apa Camat. itu yang diminta? Itu yang Itu yang Karena ini yang apa Pak? Data pemilih. Kalau nggak tadi yang di DPS yang meninggal tuh itu nyambung ini. Bilang kan harus ditetapkan dan direvisi sini yang sudah verifikasi dan DPT itu berarti clear. saya yang ditanya oleh mediator itu tadi yang dari pemilu terakhir tuh vokasi Ya, jadi dari pemilu terakhir itu kan DP, misalnya DP4. DP4 ini kan DPS. Ya. Yang sentuh di Ya, sini. dari DPS ini mulai diverifikasikan data untuk dijadikan daftar pemilih tetap dari DPS saya daftar pemilih sementara untuk dan itu diverifikasi. Oh, dan ternyata ada daftar itu ya. daftar yang meninggal Daftar mereka yang pindah. dari DP4 itu ke pindah ke DPS. Iya, dari DPS ke DPT. Maksudnya sekarang Sekarang dulu bikin daftar tambahan. Ada di sana. iya, dari DPS dulu kan itu maksudnya. Biasanya dari DPS itu untuk verifikasi dia menjadi DPT. Yes, dulu Pak. Iya, DPS. Daftar pemilih sementara diverifikasi. Keluar tuh yang meninggal, setelah dipindah jadi DPS. Nggak, DPS. DPS dulu. DPS dulu. Ya, itu maksudnya dari DP4 dulu kan? Ya. Dari DP4 itu. Potensi DPT DPT pemilu terakhir. Ya, itu. Kalau pakai pemilu sekarang tuh DPT pemilu terakhir gitu. Iya. Ada. Oke. Itu diverifikasi atau langsung ke DPS? Verifikasi itu loh yang Verifikasi. Ya, meninggal, oke. pindah ke DPS. Itu yang diverifikasi tadi juga toh? Iya. Atau Yang udah sekolah untuk meninggal, pindah. Di- Kom jadi DPS. Oke, ya ada DPS itu ya, ada DPS. Oke, sepakat. Selanjutnya dari DPT, tapi ada daftar dulu ya. Ada. Misalnya dari DPS ke DPT, diverifikasi lagi. Ada tambahan. DP tambahan. Nah, iya maksudnya diverifikasi lagi kan itu dengan catatan ada tambahan. Iya. Kan seperti itu. DP tambahan. Iya kan? Bisa saja kasusnya begini Pak. Dari DP4 diverifikasi di DPS, ternyata dalam kurun waktu sementara itu di DPS karena mungkin ada yang meninggal lagi. Ini kan potensi bisa. Iya. Ada perubahan. Ya, ada perubahan dari DPS sebelum ke DPT. Iya. Diverifikasi ada yang meninggal. Oke, toh meninggal. Dan ada daftar pemilih Bersih. tambahan mungkin ya. DP tambahan. Ya, tambahan. Kan ya seperti itu. Domisili kasus itu tapi belum ada di DP4, belum ada di DPS. Itu semua kan diverifikasi untuk dijadikan menjadi DPT. Nah, itu maksudnya. Nah, kan seperti itu. Berarti dia ada juga berita acara ya untuk memilih tambahan ini. Dan ada di aturan, ada di Dia langsung dimasukkan ke DPS. Sendiri, DP sendiri dia, DP tambahan. Iya, jadi DPSTB atau daftar pemilih. Iya, daftar pemilih sementara tambahan. Ya, DPSTB. DPTB. Kalau DP tambahan. DPT ya, DPT. Tambahan. Berarti ada DP kolom itu. Ada di aturan tadi. Tambahan. Oke, betul. Untuk berita acara. kita acara. Berita acara. Iya, tapi format ya format tersendiri kan dia. Iya. Dia ada Ada format. format kita acara. DP tambahan. DPR itu. Ya, oke, dia ada tambahan itu toh. Ada tambahan untuk itu. Baru ditambah di daftar pemilih tetap. DPS tambah DP tambahan menjadi Ya, daftar jadi DPS, DPTB, berita acara. oh, DPTB, lanjut Jadi DPT, kan seperti itu. Iya. Oke, berarti semua itu ada. Kalau dari DPTB itu berarti ada format sendiri ya. Ada format sendiri kan itu. Yang nanti ketika di